mempercepat acara pada ini, pertama-tama ingin membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pembahasan budaya positif, yang keempat menutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Pada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan semacam pertemuan yang kita bahas hari ini, yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas yang telah diimbaskan oleh TGB kita Ibu Marliana. Jadi untuk ini pelaksanaannya dapat diterima oleh teman-teman sejawat, terutama untuk kelas-kelas yang ada di TK Ajara ini. Apa yang telah diberikan oleh TGP kita pada pengimbasan dapat kita ambil manfaatnya sebagai mutu pendidikan di PAUD TK Ajara. Semoga guru-guru di PAUD Ajara dapat bekerja sama dalam menerapkan budaya positif ini, baik di lingkungan sekolah dan di kelas masing-masing, untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan
di PAUD Ajara demi tercapainya peningkatan perkembangan anak melalui lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak dan pendidikan ramah anak di PAUD Ajara. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk teman-teman sejawat dan untuk TK Ajara kita ini. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu pembahasan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu kepada Ibu Mardiana SPDAU. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk acara saya, yaitu pembahasan modul 1.4 dengan materi budaya positif di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan kelas kita. Yang terhormat kepada Ibu Kepala PAUD Ajara, juga teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita diberikan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul pada kegiatan kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan materi budaya positif. Semoga materi dan hasil pemaparan saya ini dapat berguna bagi kita sebagai guru yang merupakan pimpinan pembelajaran di kelas dan juga bermanfaat bagi sekolah untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah kita. Untuk dapat melakukan perubahan paradigma pendidikan dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka yang sedang gencar-gencarnya saat ini di dunia pendidikan di Indonesia. Melalui pendidikan guru penggerak, saya mempelajari materi modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif, dan saya bermaksud melakukan penimbasan bagi rekan-rekan sekalian demi kemajuan, layanan, dan untuk pendidikan PAUD kita ini. Secara garis besar, budaya adalah mengandung arti yaitu kebiasaan-kebiasaan, dan positif mengandung arti kebaikan, sehingga secara garis besar dapat kita ambil makna bahwa budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan yang membawa untuk kebaikan yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Budaya positif diterapkan di sekolah dengan latar belakang adalah kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Karena itu, sebagai guru perlu menerapkan budaya positif pada murid di lingkungan sekolah sehingga murid mampu menyaring dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut diyakini di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut berisikan pembiasaan-pembiasaan yang sudah disepakati bersama dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta keberpihakan kepada murid. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, namun merupakan suatu kebutuhan suasana positif yang juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademiknya atau intelektualnya
positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, bagaimana caranya kita dapat membentuk budaya positif tersebut di sekolah, minimal di lingkungan kelas kita. Jadi, salah satu caranya adalah dengan membentuk disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, serta adanya rasa keterpaksaan yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku positif yang efektif antara murid dan guru. Dalam disiplin positif ini mengajarkan murid mengenai rasa tanggung jawab serta rasa hormat menghormati dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui penerapan disiplin positif ini, murid juga diajarkan memahami konsekuensi yang dihasilkan dari perilaku mereka. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah dan kelas untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming imbalan, ancaman, hukuman, maupun rasa keterpaksaan. Itu perlulah kita melakukan suatu kedisiplinan yang positif. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa disiplin yang sebelumnya telah kita buat merupakan disiplin yang negatif. Namun, disiplin positif ini maksud saya adalah sebuah penerapan disiplin yang tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Sehingga prakteknya nanti disiplin positif ini akan melibatkan komunikasi yang efektif antara murid dan guru. Dalam penerapannya, disiplin positif ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensi apa yang akan dihasilkan dari perilaku mereka. Mereka sudah tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan jika mereka melakukan tindakan indisipliner. Dalam disiplin positif ini, murid dapat menghormati dan bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi tidak ada lagi misalnya siswa, ayo kamu lari di tempat. Nah, itu artinya kita mendisiplinkan anak dengan menggunakan hukuman. Atau misalnya, jika kamu besok masih datang terlambat, maka kamu harus lari putar halaman selama 2 kali. Nah, itu merupakan ancaman. Dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu sendiri, itu akan melahirkan dan dapat menimbulkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang tampak dari siswa. Merupakan disiplin itu terbentuk dari karakter siswa itu sendiri sangat banyak sekali. Ada kejujuran, toleransi, kerjasama, kemudian tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, kita saat ini menggunakan kurikulum Merdeka, ada beberapa nilai kebajikan yang ditampakkan pada profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang berjumlah ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, yang ketiga bergotong royong, keempat mandiri, kelima adalah bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Dan saya yakin ibu-ibu pasti sudah mengetahui uraian apa saja
yang terkandung pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila tersebut pada tiap-tiap siswa kita kali ini menuju kurikulum merdeka. Nah, untuk nilai-nilai profil pelajar Pancasila mungkin tidak perlu saya jelaskan secara rinci karena ibu-ibu pasti juga sudah memahaminya. Kemudian, langkah apa yang kita ambil untuk dapat mewujudkan disiplin positif tersebut di lingkungan kelas kita? Contoh, dalam kegiatan pembuatan disiplin positif di kelas, yaitu saya membentuk keyakinan kelas. Dalam proses pembuatan keyakinan kelas terkandung penanaman nilai-nilai dan karakter sesuai konsep profil pelajar Pancasila. Setelah kesepakatan kelas disetujui dan disahkan oleh murid dan guru, selanjutnya penerapannya dalam skenario pembelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penanaman nilai-nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas, bertanggung jawab dalam membereskan alat main yang telah digunakan, saling menghormati dan menghargai jika menyayangi teman, kemudian tertib menaati aturan main saat melakukan kegiatan main, kemudian kesemuanya itu tercantum pada keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas di kelas saya, anak-anak memilih kegiatan-kegiatan atau pilihan-pilihan tersebut tadi itu sesuai dengan keinginan mereka dan kemauan mereka. Jadi, kesepakatan-kesepakatan ini harus dipertanggungjawabkan oleh anak dan juga saya dalam pengimplementasiannya dalam pembelajaran di kelas. Untuk pembuatan keyakinan kelas itu tidak perlu sebanyak-banyaknya, tapi cukup membuat hal-hal yang penting saja yang dipahami dan dimengerti oleh anak agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan aman dan nyaman bagi murid dan juga bagi guru. Kita sebagai guru pasti sudah sering atau sudah pernah membuat peraturan-peraturan di sekolah dan juga di kelas. Misalnya, murid harus menyelesaikan tugas tepat waktu, atau murid harus duduk rapi saat kegiatan pembelajaran. Kemudian bisa juga murid harus tenang saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Namun, peraturan-peraturan itu berasal hanya dari satu pihak, yaitu dari pihak sekolah ataupun pihak guru saja, tanpa ada kesepakatan dengan murid yang harus kita ciptakan dalam disiplin positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Penerapan disiplin yang tanpa ada rasa keterpaksaan, sehingga dalam prakteknya nanti disiplin positif akan melibatkan komunikasi tentang perilaku positif yang efektif antara murid dan guru.
sekalian pasti sudah pernah dan juga sering membuat peraturan-peraturan di sekolah dan juga di kelas. Misalnya, murid harus menyelesaikan tugasnya tepat waktu, kemudian murid harus duduk rapi saat kegiatan pembelajaran berlangsung, atau juga murid harus tenang saat guru sedang melakukan kegiatan pembelajaran dalam menjelaskan materi kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, peraturan-peraturan itu berasal dari hanya satu pihak, yaitu dari pihak sekolah ataupun pihak guru saja, tanpa melibatkan peserta didik dalam membuat peraturan tersebut. Karena itu, kita harus menciptakan disiplin positif yang mencakup untuk peraturan-peraturan yang dapat berpihak juga kepada keperluan dan kebutuhan serta kemauan murid kita. Nah, maka peraturan yang telah kita buat itu bukan bermaksud saya mengatakan bahwa disiplin itu adalah merupakan negatif. Namun disiplin yang ingin saya buat di sini adalah praktiknya disiplin dan benar nih Pak. Dalam hal ini, dalam membentuk keyakinan kelas, kami memilih sesuai dengan kesepakatan bersama seperti berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada poin penanaman nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu untuk membentuk keyakinan dan kepercayaan anak akan dalam pembentukan keyakinan di kelas saya, kami memilih misalnya yaitu berdoa untuk sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Itu bermaksud untuk penanaman pada nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Melalui berdoa itu untuk membentuk keyakinan dan kepercayaan anak kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, agar anak dapat berakhlak dengan mulia dan anak dapat tumbuh dan berkembang selain pandai juga memiliki akhlak yang mulia di kehidupan di masa depannya. Kemudian untuk mandiri dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas adalah agar terbentuknya sifat mandiri dan sifat disiplin anak pada saat anak mengerjakan tugasnya, agar anak dapat mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, juga secara mandiri tanpa ada perlu dukungan atau bantuan dari guru dan juga orang lain, sehingga anak terbiasa saat melaksanakan tugasnya itu dapat menyelesaikannya secara mandiri dan dapat membentuk kedisiplinannya di kelas. Kemudian bertanggung jawab dalam membereskan alat main yang telah digunakan. Biasanya sebelum main, anak-anak sudah membuat aturan main, yaitu salah satunya akan membereskan alat main jika mereka sudah selesai bermain, sehingga dapat menumbuhkan dan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak, sehingga baik di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat, anak sudah terbiasa jika mereka sedang bermain menggunakan alat-alat main, maka alat-alat main
tersebut harus dibereskan, juga sebagai menumbuhkan rasa kepada mereka bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap alat-alat main tersebut, sehingga alat-alat main tersebut dapat dipergunakan lagi untuk kegiatan main berikutnya. Kemudian saling menghormati dan menghargai, juga menyayangi teman. Sifat tersebut ditanamkan agar anak di dalam bersosialisasi dengan teman, dengan keluarga, dengan guru, ataupun dengan orang lain, mereka dapat menumbuhkan sifat saling menyayangi dan juga menghormati serta menghargai individu lain, untuk terciptanya suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua orang di lingkungannya. Demikian juga untuk mentaati aturan main. Nah, anak harus tertib mentaati aturan main karena setiap melaksanakan kegiatan main harus ada aturan-aturan pada kegiatan main agar anak terbiasa menaati peraturan-peraturan yang ada, sehingga dapat menumbuhkan disiplin positif pada nilai-nilai kebajikan anak itu sendiri. Dalam membentuk keyakinan kelas, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Pada kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan ini bisa dipenuhi melalui makan, minum, sehat, dan merasa aman. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contohnya, kebutuhan akan rasa diterima, dicintai, disayangi, berbagi, dan saling bekerja sama. Nah, kadang murid kita untuk anak PAUD, biasanya mereka berusaha menarik perhatian guru karena mereka merasa ingin untuk dicintai dan disayangi dengan melakukan hal-hal yang kadang di luar dugaan. Misalnya mereka saat sedang kegiatan main, mereka berlari-lari agar guru dapat memperhatikan mereka dan memberikan perhatian lebih kepada mereka. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu merupakan adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini berkaitan dengan memilih dan membuat pilihan untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru, dan sebagainya. Nah, kebebasan ini untuk anak usia PAUD biasanya kami memberikan pilihan-pilihan kepada mereka dalam melakukan kegiatan main dan juga kegiatan pembelajaran. Misalnya, bagi anak yang suka berlari atau gaya belajarnya kinestetik, maka kami memberikan pemilihan untuk kegiatan main dengan bergerak, misalnya dengan tari dan gerak, atau menyanyi dan bergerak seperti itu, atau juga dengan kegiatan-kegiatan main yang mendukung gerak mereka. Kemudian bagi anak yang gaya belajarnya adalah audio, maka biasanya kami mengajak anak untuk bercerita ataupun dengan mendengarkan lagu-lagu atau suara-suara tertentu. Kemudian untuk anak yang dengan gaya belajarnya visual, maka biasanya kami menyediakan media pembelajaran berupa video-video atau poster-poster atau gambar-gambar. Nah, kemudian untuk kebutuhan dasar manusia lainnya adalah kekuasaan dan penguasaan. Itu merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap, berprestasi, memimpin, dan menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Misalnya, murid kita berprestasi, maka mereka perlu untuk diberikan semacam pujian
kepada anak tersebut agar menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka. Kemudian untuk kesenangan adalah kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini ialah kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa, dapat terpenuhi dengan gurauan. Terus tantangan dan pembelajaran bermakna, yaitu untuk usia anak PAUD adalah belajar melalui bermain. Nah, untuk kebutuhan dasar akan kesenangan ini contohnya misalnya adalah dalam kegiatan belajar, yaitu melalui bermain, kami menyediakan kegiatan-kegiatan main bagi anak. Melalui kegiatan main tersebut, anak dapat memperoleh pengalaman secara nyata yang akhirnya akan menjadi hal-hal yang dapat mereka pelajari. Demikian untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, yang pertama adalah penghukum. Nah, dalam hal tadi itu adalah 5 kebutuhan dasar yang mempengaruhi murid-murid kita dalam kegiatan pembelajarannya. Untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, sebagai guru kita harus memiliki posisi kontrol kepada murid-murid kita untuk mengontrol kelakuan-kelakuan atau perbuatan-perbuatan murid kita. Nah, 5 posisi kontrol tersebut adalah yang pertama, yaitu merupakan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, apakah kita selama ini berada di posisi penghukum? Setiap murid kita melakukan kesalahan, maka kita akan menghukum mereka. Seperti misalnya saat kegiatan main, yang lain sedang melakukan kegiatan pembelajaran, tetapi ada satu anak yang malah keluar, kemudian untuk kegiatan pembelajaran di PAUD, kemudian mereka posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru dalam melakukan kontrol kepada muridnya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem itu, atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan
akan berkata bahwa patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Lalu selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara pembelajaran yang akan berhasil adalah bahwa pembelajaran bisa berhasil yaitu dengan cara diam, yaitu cara menghukum tadi. Kemudian ciri khas penghukum adalah dalam nada suara itu tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk menghardik misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, konsekuensi logis dari akibat penerapan kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan agresif, juga pendendam. Bisa saja sesudah mereka duduk, mereka akan mencoret-coret buku tulisnya atau mencoret-coret meja tulisnya. Bahkan bisa saja melakukan kelakuan yang lebih agresif atau lebih parah lagi dibandingkan mencoret-coret atau menulis-tulis di dinding dan juga di meja tulisnya. Kemudian, untuk posisi kontrol yang kedua adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru senantiasa akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau bahkan menjadi rendah diri. Kata-kata yang digunakan misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sudah ibu katakan? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat salah begini? Di posisi begini, murid akan memiliki penilaian yang buruk terhadap diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri khas pembuat rasa bersalah adalah nada suara yang halus, kemudian sedih, juga memelas, dan rasa tubuhnya adalah merapat pada anak, lesu misalnya. Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan merasa tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Kadang-kala sifat seperti ini akan lebih berbahaya daripada sikap penghukum karena rasa emosinya akan terpendam di dalam hatinya dan murid akan menumbuhkan amarahnya pada orang lain atau lingkungannya. Nah, orang yang tertekan inilah yang suatu saat nanti akan meletuskan emosinya dan bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui pendekatan yang persuasif. Posisi teman pada guru bisa saja berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru dengan posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya berkata, "Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan ibu selama ini.
Ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan bisa saja berkata, saya pikir ibu adalah teman saya, dan murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang ditimbulkan adalah murid tidak akan mau bertindak untuk guru lain dan hanya pada murid tertentu saja, dan murid akan menjadi tergantung kepada guru. Kemudian posisi kontrol seorang teman adalah nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh misalnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka misalnya, ayolah nak, bagaimana sih kamu? Hei, kemarin kamu sudah janji ke ibu kan? Kenapa terlambat lagi? Nah, kemudian ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu bantu kamu ya. Bisa saja sambil dengan tersenyum-senyum. Nah, konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman adalah yaitu berupa murid akan merasa bahwa dirinya senang dan akrab dengan guru. Nah, ini termasuk dampak yang positif. Namun, untuk posisi negatif adalah murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut, dan jika terjadi masalah, dia akan merasa bahwa guru tersebut akan membantunya. Kemudian posisi negatif juga adalah anak hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama pada guru yang lain. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti adalah mengawasi. Nah, pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang sedang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsep-konsep dengan sanksi-sanksi dan konsekuensi-konsekuensi. Mereka memisahkan pribadi sebagai pemantau. Biasanya pertanyaan yang diajukan oleh pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu lakukan? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan, daftar cek. Juga posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ciri khas pemantau adalah nada suaranya biasanya datar, biasa tubuhnya formal, kemudian contohnya adalah, adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai pembelajaran? Kemudian bisa saja si anak menjawab, tahu pak. Lalu gurunya lagi berkata, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti? Sudah apa yang konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Iya, saya paham. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kemudian guru dapat menjawab, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan ekspresi emosi yang berlebihan, tidak menunjukkan rasa yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, pada ini murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas.
Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahatnya, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer, di mana posisi guru membuat sesuatu bersama dengan murid, misalnya dengan membuat peraturan bersama murid dan juga mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan-permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun sebagai pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan pada bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Sebagai seorang manajer, biasanya mereka akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, akan menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sebagai seorang manajer. Nah, seorang manajer bukan bermaksud untuk memisahkan muridnya dari kelompoknya, namun untuk mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya agar lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau sebagai pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaiannya pada posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Adapun ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Misalnya, guru berkata, "Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa kita memulai pelajaran di sekolah?" Nah, anak bisa menjawab, "Tahu Bu, jam 8 pagi." Kemudian ibu berkata, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" Kemudian anak bisa saja menjawab, "Saya bisa bertanya pada teman saya Bu untuk mengerjakan tugas saya yang tertinggal." Kemudian guru bisa dengan menjawab, "Baik, itu bisa dilakukan apabila besok. Apakah besok kamu bisa datang tepat waktu? Dan apakah tidak menjadi masalah bagimu datang tepat waktu ke sekolah?" Anak menjawab, "Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu." Kemudian guru menambahkan, "Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri." Nah, pada posisi manajer, suara guru sebaiknya halus dan tulus. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari kepada murid, atau bersikap berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru.
murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan apa peraturannya. Namun, pada posisi control manager, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk menjalankan atau mencari jalan keluar permasalahannya, dan namun untuk mencari solusi dan mencari jalan keluar permasalahan tersebut tentu saja dengan tetap adanya bimbingan dari guru. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam menjalankan segitiga restitusi ada tiga, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas biasanya akan timbul pertanyaan atau pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, pada menanyakan keyakinan itu ada pertanyaan, yaitu keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang timbul pada menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jika bisa menyelesaikan ini, ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin membantu mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini biasanya akan timbul pernyataan-pernyataan seperti kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian bisa juga kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu boleh melakukan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Kemudian pada menanyakan keyakinan. Nah, pada sisi menanyakan keyakinan ini biasanya akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Sebagai contoh adalah, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apakah kamu masih ingat dengan isi kesepakatan kelas kita? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa kamu mau menjadi seperti apa? Nah, demikian adalah langkah-langkah atau jalur restitusi segitiga atau segitiga restitusi yang dapat dilakukan di sekolah kita. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang telah saya paparkan dan saya sampaikan pada kesempatan pembahasan modul 1.4 ini, yaitu dengan materi budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas, dapat kita terapkan bersama-sama di sekolah dan kelas kita demi kemajuan dan peningkatan mutu layanan pendidikan PAUD Adhara, dan juga demi peningkatan mutu dan keterampilan serta pengetahuan dan perkembangan murid kita, sehingga murid kita dapat menjadi pribadi yang berkarakter profil pelajar Pancasila, dan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas mereka akan merasa aman, tenang, nyaman, dan juga kita dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan, dan lingkungan yang terasa positif bagi murid juga akan berdampak pada kita tentunya, dan kita juga akan merasa senang saat mengajar di sekolah kita. Demikian penyampaian dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.